adik-adik sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu terhindar dari virus corona. Ya, adik-adik sekalian, di masa pandemi ini tetap selalu perhatikan protokol kesehatan, ya, tetap selalu jaga jarak, kemudian cuci tangan dengan benar dan selalu menggunakan masker ketika kita bepergian. Oke. Adik-adik sekalian, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu sejenak. Oke, baik adik-adik sekalian, kita ketemu di semester genap. Saya adalah guru baru di MAN 1 Purwato, ya, yaitu mata pelajaran PKN, ya. Materi kita awal adalah kebinekaan bangsa Indonesia, ya, untuk pertemuan pertama. Sebenarnya ini adalah pertemuan kedua, ya. Ada pertemuan pertama yang saya sudah sampaikan slide-nya kemarin di e-learning. Adik-adik sekalian, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah kalian mampu menjelaskan makna kebinekaan bangsa Indonesia, ya. Kalian mampu menjelaskan makna kebinekaan bangsa Indonesia. Kemudian kalian mampu menyebutkan, ya, contoh-contoh ataupun alat pemersatu bangsa, ya, bangsa Indonesia. Oke, baik adik-adik sekalian, dari gambar ini kira-kira apa yang bisa kalian lihat, ya? Ini adalah gambar. Ini kalau tidak secara sepintas ini adalah gambar tawuran, ya, gambar tawuran. Nah, dari gambar yang kita lihat ini, pernahkah kalian mengalaminya, ya? Tentunya, atau mungkin kalian pernah melihat kejadian seperti ini. Menurut kalian kira-kira apa penyebabnya, ya? Tentu banyak, ya, penyebabnya. Pasti ada masalah, biasanya masalah kecil akan jadi besar, maka terjadilah tawuran antar kampung dan lain sebagainya. Kemudian apa akibat yang ditimbulkan dari tawuran ini? Misalnya kalau untuk kalian siswa, ada namanya tawuran antar siswa. Kira-kira apa akibat yang ditimbulkan, ya? Tentunya kalian akan takut bepergian, ya, karena selalu was-was, ya. Nah, ini akibat dari tidak ada persatuan, ya, tidak ada persatuan di antara kita, ya. Jadi maka dari itu kita selalu ketika ada masalah kecil, kita ambil dengan emosi yang hati yang panas, maka terjadilah yang namanya tawuran ini, ya. Oke, baik adik-adik sekalian. Kira-kira siapa yang tahu gambar ini? Tentu kalian semua tahu, ya. Dari SD kalian sudah melihat gambar ini. Ini adalah gambar burung Garuda, ya. Semua kita sudah tahu. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang tahu? Apa hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan keberagaman, ya? Dan seberapa penting persatuan bagi bangsa Indonesia? Tentu arti Bhinneka Tunggal Ika secara singkat itu adalah berbeda-beda tetap satu, ya. Berbeda-beda tetap satu. Seperti yang kalau dalam Al-Quran itu dikatakan Allah menciptakan kita dalam bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kita saling kenal mengenal, ya. Kemudian hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan persatuan, ya. Hubungan persatuan dengan keberagaman. Seperti ayat tadi, ya, maka berbeda-beda itu, maka kita bersuku-suku berbangsa-bangsa, maka kita untuk saling kenal mengenal. Kemudian pentingnya persatuan bangsa Indonesia tentu sangat penting sekali, ya. Penting sekali bagi kita. Kita di kelas saja, kalau kita tidak bersatu, ya, pasti kita akan pecah, ya. Satu kelas, apalagi kita satu bangsa besar, ya. Kemudian kebinekaan, ya. Suku bangsa di Indonesia diperkirakan dari ada 100 lebih bahasa daerah dan suku bangsa di Indonesia, ya. Kemudian agama dan kepercayaan, ya. Kita semua sudah tahu, ya, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya. Ada Konghucu lagi, ya. Kemudian ras, golongan. Kalau ras itu misalnya ras dari Cina, misalnya
Kemudian antar golongan. Golongan itu misalnya ada golongan NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Nah, itu kira contoh kecilnya seperti itu. Nah, kemudian apa alat-alat pemersatu bangsa kita ya? Yaitu yang paling utama itu adalah Bhinneka Tunggal Ika ya, yang tertulis di lambang burung Garuda. Ya. Kita harus memaknai dengan dalam itu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian alat pemersatu bangsa yang lain apa itu? Yang pertama dasar negara Pancasila, jelas tadi ya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, itu juga alat pemersatu bangsa. Kemudian ada bahasa Indonesia, tentu kita sebagai orang Indonesia semua harus wajib mempelajari bahasa Indonesia, walaupun kita berbeda-beda. Misalnya saya orang Gorontalo ya, bahasa Gorontalo, ada orang Jawa bahasa Jawa, misalnya ada orang Jawa bahasa Bonda ya, dan lain-lain. Kalau orang Paguat ada bahasanya, saya tidak tahu ya. Kemudian ada lambang negara burung Garuda. Nah, lambang negara kita burung Garuda. Kemudian ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian ada lagu-lagu perjuangan. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi alat pemersatu bangsa ya, pemersatu bangsa kita. Kemudian kita pindah pada konsep integrasi nasional. Artinya integrasi itu penyatuan. Dari konsep bineka itu keberagaman, maka kita harus menyatukan ya. Kita harus menyatukan bangsa Indonesia ini dalam konsep integrasi nasional. Integrasi secara vertikal, yaitu secara atas, dari atas ke bawah, itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Kemudian secara horizontal, artinya sesama kita, sesama manusia, itu penyatuan antar golongan ya, agama, itu harus kita saling menghargai, menghormati ya. Itu secara horizontal ya, itu secara horizontal. Kemudian pengertian integrasi nasional. Nah, integrasi nasional itu adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan arti kata nasional berarti bangsa. Jadi integritas nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Nah, oke. Dari sini kira-kira ada yang bisa kalian tanyakan? Oke, pertanyaan bisa di-share di WA ya. Oke, untuk pembelajaran kita saya cukupkan di sini materinya. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kita. Semoga kita terhindar dari virus corona dan semoga virus cepat hilang dari muka bumi ini. Amin. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.